Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Sejumlah murid SMP di Kota Banda Aceh dites urin mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Langsa diawasi ketat guna mengantisipasi potensi keracunan makanan. Aeromoto, sebuah inovasi robot mini karya mahasiswa teknik Universitas Syah Kuala Banda Aceh diakui dunia. Puluhan pelajar SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh mengikuti tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Langkah ini tak hanya sebagai upaya deteksi dini, namun juga menjadi edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Berlangsung di Aula Serbaguna SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh. Puluhan pelajar putra maupun putri antusias mengikuti tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Para pelajar bergantian menjalani pemeriksaan. Tak hanya tes, para siswa juga mendapat pembekalan materi bahaya narkotika. Dampak buruk penyalahgunaan narkotika yang kian meluas membuat sosialisasi bagi generasi muda dinilai penting sebagai langkah membentuk generasi emas Indonesia di masa mendatang. Jadi kepada adik-adik siswa kita memberikan penjelasan tentang bagaimana proses deteksi dini untuk mengetahui seseorang menggunakan ataupun tidak menggunakan narkotika. Harapannya pelajar tak hanya mampu menjaga diri namun juga ikut mengedukasi teman sebaya tentang bahaya narkotika. Kami merasa bersyukur SMP 6 salah satu sekolah yang dikunjungi. Kenapa? Karena kita melihat bahwa narkotika ini bukan lagi hal yang bisa kita sepelekan. Banyak sekali korban pemakai-pemakai yang bisa menghancurkan masa depan para anak-anak kita, para pemuda kita. Dari puluhan sampel urin yang diperiksa, seluruhnya dinyatakan negatif. Namun BNN menegaskan jika ditemukan sampel positif, maka akan dilakukan langkah pembinaan secara khusus. Selain sosialisasi dan tes urin, BNN Kota Banda Aceh juga tengah menginisiasi program sekolah bersih narkotika. Program ini diharap mampu menjadi benteng sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan yang bebas narkoba di Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Oke. Pengetatan pengawasan terhadap pemberian antibiotik mulai dilakukan sejumlah apotek, menyusul masih ditemukannya pemberian antibiotik oleh perawat maupun bidan yang memiliki klinik tanpa resep dokter. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan Permenkes nomor 28 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan antibiotik yang menegaskan pemberian antibiotik harus berdasarkan resep dokter atau dokter gigi. Namun pasca turunnya surat imbauan dari Dinas Kesehatan dan BPOM, sejumlah apotek mulai selektif dalam menjual antibiotik dan hanya akan memberikan sesuai resep dokter. Dibutuhkan sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan antibiotik tanpa pengawasan medis. RD Julian, salah seorang pengelola apotek, mengatakan mahalnya biaya berobat ke dokter kerap menjadi alasan masyarakat membeli antibiotik secara langsung di apotek
untuk beberapa kali penggunaan tanpa konsultasi medis yang tepat. Kalau memang peraturannya begitu ya kita harus ikuti. Cuman kalau misalnya antibiotik yang berdosis ringan kayaknya agak tidak masuk akal untuk harus ada resep dokter. Karena antibiotiknya ya dosisnya ringan, kayak cuman untuk demam batuk pilek, amoxicillin. Masa harus ke dokter? Sementara biaya dokter sekali konsul 100.000 kan itu membebani pasien. Penggunaan antibiotik secara berlebihan tanpa resep dokter berisiko menyebabkan resistensi antibiotik atau kebalnya bakteri terhadap obat, sehingga pasien sulit disembuhkan dan membutuhkan pengobatan yang lebih kompleks. Edukasi tentang penggunaan antibiotik yang bijak diharapkan dapat mengurangi risiko tersebut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Untuk memastikan makan bergizi gratis, aman dan layak konsumsi, Ketua DPRK Langsa Melvita Sari bersama anggota Dewan meninjau langsung dapur MBG di Desa Bukit Metuah, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Senin pagi. Sejak program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto berjalan di Kota Langsa, setiap dapur diwajibkan menerapkan standar higienis, mulai dari proses memasak hingga penyajian. Penambahan dapur MBG di Kota Langsa diperlukan untuk memastikan pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui mendapatkan makanan sehat secara merata. Program makan bergizi nasional ini berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kemudian memang di Kota Langsa ini khususnya masih ada beberapa titik lagi yang belum terrealisasi programnya. Terus mendata titik-titik mana saja yang belum terrealisasi. Kemudian harapan kami juga ke depan untuk kualitas makanannya terus lebih baik. Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Alvin Naufal, mengatakan bahwa semua dapur sudah menggunakan peralatan berbahan stainless steel yang lebih aman, tahan panas, dan mudah dibersihkan, sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Jadi untuk kecukupan gizi untuk TK, untuk SMA, untuk SMP itu diperhitungkan kembali. Udah ada memiliki takaran masing-masing untuk kebutuhan gizinya. Dan untuk kebersihan, kehigienisan relawan itu diperhatiin kali untuk kami, sehingga pendistribusian itu dalam keadaan higienis sehingga tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Program ini diharapkan bukan hanya memberikan makanan sehat, tetapi juga menjadi langkah perbaikan gizi masyarakat dan investasi bagi kesehatan generasi mendatang. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Buka, Bang. Yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini. Di tengah ancaman pembalakan liar dan konflik manusia satwa, sebuah talk show di Abdia bukan hanya sekadar ajang diskusi, tapi juga seruan agar warga bersuara untuk alam. Yayasan Ekosistem Lestari YEL bersama Taman Nasional Gunung Luser TNGL dan Dinas Perkim LH Abdia adakan talk show di ruang terbuka hijau di Gampung Kedepaya Blangpidi. Kegiatan ini berlangsung di tengah Festival Kemerdekaan bertepatan dengan Hari Orang Utan Sedunia 19 Agustus. Dengan tema Love for Orang Utan, Kawal Jangan Dijual, masyarakat diajak melihat lebih dekat fakta lapangan, habitat orang utan yang terus menyempit dan konflik yang sering meledak di desa-desa sekitar hutan. Juga diberikan materi perkenalan lingkungan dan satwa khususnya orang utan beserta ekosistemnya, peran semua unsur dalam mengawal dan menjaga. Ini ya kami berupaya terus melakukan monitoring dan juga himbauan pada khususnya pihak-pihak yang masih ada melakukan akses ke dalam kawasan Taman Nasional melalui untuk melakukan kegiatan yang
pembalakan ya harapannya bisa berhentilah, sehingga ini kita bisa tetap menjaga keseimbangan dan juga satu orang hutan juga masih bisa lestari lah di Malaysia. Diharapkan kolaborasi antara berbagai pihak di kabupaten untuk bisa bersinergi, serta menggali potensi lokal dalam menjaga orang utan dan lingkungan. Kami fokus di talkshow tadi bagaimana sebenarnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga NGO itu bisa bersinergi sebenarnya dalam pelestarian. Selanjutnya juga kami juga sekarang ini mencoba bagaimana menggali potensi lokal yang bisa kita gabungkan, bagaimana masyarakat itu bisa lebih mudah memahami konservasi. Makanya kita juga membuat games-games edukasi yang familiar lah, dan yang juga game-game tradisional yang kita gabungin. Selain talk show, permainan dan kuis berhadiah yang syarat informasi lingkungan juga mengajak anak-anak belajar secara menyenangkan. Membuktikan bahwa edukasi bisa menjadi gerakan, bukan sekadar seremoni. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Jangan sampai nanti kami lihat, kami panggil yang